memimpin kami, sehingga kami semua dapat bertemu pada kebaktian Week of Prayer Rabu malam ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati setiap orang dari kami, agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik, agar kita dapat mengerti dan kami mendapatkan pelajaran, juga dapat menerapkannya sehari-hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya dengan itu kita dapat hidup semakin dekat kepadamu dan dapat menjadi terang kecil dimanapun kita berada. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami selalu, pimpin kami dimanapun kami berada, jagakan guru kami pun juga, dalam nama Yesus, amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saragi Brothers. Terima kasih atas lagu pujiannya dari Saragi Brothers. Kiranya dengan lagu ini dapat mengangkat jiwa-jiwa kita agar semakin dekat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Javier Saunar. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, baik ya. Selamat malam kepada kita semua. Jadi, malam ini saya akan membawakan kesaksian saya tentang perbedaan hari selama kuliah saya ya. Nah, jadi setelah saya tamat dari SMK, saya akan mau mendaftarkan ke universitas swasta ya, karena saya tidak masuk ke universitas negeri, saya tidak lulus. Jadi saya pertama-tama masuk ke universitas yang pertama, yang swasta, yaitu Gunadarma. Nah, saya masuk ke Universitas Gunadarma ini, saya ngomong dulu ke ibunya di ruang apa tuh senternya, dan di situ saya nanya ke ibunya apakah di hari Sabtu libur apa tuh tidak ada kelas. Ya, ibunya ini langsung
ada kelas di hari Sabtu dan tidak bisa dipindahkan. Waduh, jadi saya tidak bisa kelas dan saya tidak jadi untuk mendaftarkan di universitas itu. Nah, jadi saya pindah lagi ke universitas selanjutnya, yaitu Universitas Esa Unggul. Nah, di universitas itu saya juga udah nanya lagi ke ibunya di senternya. Mereka juga tidak setujui untuk memindahkan hari dari hari Sabtu ke hari biasa juga. Karena ya di hari Sabtu itu ada kelas. Nah, tidak mendaftarkan di situ, jadi saya pindah ke terakhir universitas, yaitu Universitas Binus. Jadi, saya pergi ke Universitas Binus yang ada di Bekasi. Jadi, saya nanya ke bapaknya yang ada di situ, saya menanya, Pak, apakah di hari Sabtu di universitas ini libur? Nah, bapak ini langsung bilang, iya, iya tapi ya tapi kan di setiap universitas swasta ini kan ada kelas ya, jadi saya nanya di situ dan mereka boleh dianjurkan untuk memindahkan hari dari hari Sabtu ke hari biasa. Nah, saya mendaftarkan di situ dan saya lolos untuk masuk ke Universitas Binus. Nah, setelah saya mengikuti tes dan saya sudah ikut FYP, saya sudah mulai masuk kuliah di tingkat pertama. Jadi di semester dan semester 2 ini saya kena di hari Sabtu. Jadi saya jauh-jauh dari hari, saya harus membuat surat keterangan untuk pemindahan hari dari hari Sabtu ke hari biasa. Jadi saya pergi ke ruang Pak Pendeta yang di gereja. Jadi terima kasih ke Pak Pendeta Joram yang sudah membantu saya untuk memindahkan hari. Nah, jadi saya sudah membuat suratnya dan saya sudah kirim lewat email ke mereka, ke universitasnya. Nah, universitas ini, Universitasnya Binus ini setuju untuk memindahkan hari dari hari Sabtu ke hari biasa. Nah, di di semester selanjutnya, di tingkat 2 semester 3, saya kena hari Sabtu lagi dan tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa dianjurkan untuk memindahkan hari karena jadwal yang dia di hari Sabtu ini masih satu pelajaran saja, tidak bisa dipindahkan karena jadwal pelajaran ini cuma di hari Sabtu dari pagi hingga sore. Nah, jadi saya tidak mikir saya tidak bisa ikut pelajaran di hari Sabtu. Jadi saya harus membuat surat keterangan pemindahan hari. Jadi saya mengirimkan suratnya lewat email dan beberapa minggu kemudian mereka tidak balas. Jadi saya nunggu 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi di minggu pertama saya nunggu konfirmasinya dari mereka. Pas di hari Jumatnya mereka masih belum ada konfirmasinya, belum ada balasnya untuk memindahkan hari. Nah, di minggu keduanya ini mereka juga masih belum ada balasan juga konfirmasinya. Nah, jadi terpaksalah saya mengikuti kuliah di hari Sabtu, tapi saya tidak belajar untuk masih online kuliahnya, jadi saya cuma rekam saja, tidak mengikuti pelajaran. Jadi setelah itu saya langsung membuat suratnya. Nah, jadi saya pergi ke Student Service Center yang ada di Binus. Saya langsung secara tatap muka dengan ibunya yang ada di center itu dan mengasihkan suratnya. Dan saya nunggu beberapa menit di situ ya. Nah, lebih bagus kalau mau ke universitas ini saya harus tatap muka daripada mengasihkan lewat email ya, karena email ini agak lama untuk menunggu dari balasannya ya. Jadi saya di center itu nunggu beberapa menit dan ibunya datang. Mereka setuju untuk memindahkan jadwal saya dari hari Sabtu ke hari biasa. Tapi masalahnya yang jadwal di hari Sabtu ini saya di drop out, di DO, karena ya dipindahin jadi dari Sabtu ini ke hari Rabu. Jadi yang di jadwal pelajaran ini dipindahkan ke semester selanjutnya. Jadi intinya saya siap-siap saja untuk ke semester selanjutnya. Jadi inti dari kesaksian saya selama kuliah ini, jadi kalau kalian mau mau pergi
mendaftarkan untuk ke universitas swasta, kalau kalian tidak bisa di negeri, kalian harus membuat surat dari jauh-jauh hari atau sebelum masuk kuliah. Kenapa? Kalau kalian pas di jam kuliah, kalian keganggu dengan membuat surat apa tuh keterangan perpindahan hari karena ya untuk konfirmasinya itu pasti agak lama ya. Nah, jadi saya harapkan untuk kepada semua anak-anak Pathfinder di sini, kalau kalian mau masuk universitas, kalian harus cepat-cepat untuk untuk mengurusi surat perpindahan hari ya. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian dari Kak Javier Saunar. Kiranya kita semua dapat selalu mempertahankan iman kita, mempertahankan hari Sabat, karena itu adalah simbol bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu tema kita, Kami Ini Pandu-Pandu. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Silakan kembali duduk. Kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ezekiel. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membagikan suatu pelajaran yang baik di Week of Prayer Pathfinder ini. Tema besar Week of Prayer kita ini adalah mengenai mengubah dunia. Dan di malam-malam sebelumnya, kita sudah belajar mengenai beberapa tokoh yang sudah mengubah dunia, seperti Yusuf mengubah dunia di tengah lingkungan yang asing, Musa mengubah dunia dengan kepemimpinannya yang penuh kelemah lembutan, dan Yunus mengubah arah hidupnya sebelum dia
Tuhan pakai mengubah dunia. Pada malam ini, pelajaran kita adalah mengenai satu tokoh yang lain yang juga sangat luar biasa, yaitu Dorcas. Mengubah dunia yang keras dengan kelemah lembutan dan kebaikan hati. Ayat inti kita malam ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apakah teman-teman pernah mendengar nama Dorcas? Biasanya Dorcas disebutkan bila mana kita mau menyisihkan pakaian-pakaian bekas ataupun yang masih layak dipakai ya ataupun yang baru untuk disumbangkan ke orang-orang yang miskin atau membutuhkan. Di gereja kita juga ada departemen Dorcas yang aktivitasnya adalah memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang-orang miskin. Dan nama sebutan Dorcas itu diambil dari tokoh Alkitab yang luar biasa ini. Di dalam Alkitab, Dorcas diperkenalkan sebagai seorang murid perempuan yang bernama Tabita, yang artinya dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perbuatan hidupnya diterangkan sebagai orang yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika Dorcas disebut sebagai seorang murid, itu karena dia sudah mengalami proses belajar menjadi seperti Yesus. Jadi bayangkan, dia sama seperti 12 murid Yesus. Kenapa dia sampai dibilang murid Yesus? Karena dia belajar dari Yesus. Dari mana kita bisa tahu? Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3 yang isinya di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan kata banyak sekali berbuat baik. Dalam terjemahan lama, limpah dengan perbuatan baik. Kata ini menunjukkan bahwa berbuat baik dan memberi adalah gaya hidup Dorcas. Itu menjadi kebiasaan hidupnya setiap hari. Maka pertanyaannya, dari mana dia belajar tentang hal itu? Dari Yesus. Dia belajar bagaimana Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk dirinya. Bagaimana dia mati untuk menyelamatkan orang berdosa seperti dirinya. Maka dari hasil belajar itu, dia ubahkan dan dia ingin memberikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama kepada orang-orang miskin dan yang menderita. Kita juga pasti sudah belajar tentang Yesus, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin seperti Dorcas? Melakukan apa yang Yesus lakukan? Yesus bisa menggunakan kita dengan berbagai cara. Salah satunya talenta kita. Sebagai seorang perempuan, satu keterampilan Dorcas adalah menjahit baju. Inilah talenta yang Tuhan berikan padanya. Tapi yang penting di sini adalah Dorcas ini menggunakan talenta yang diberikan Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita berpikir, bisa menjahit itu seperti bukan keterampilan yang luar biasa, yang mungkin orang banyak ingin mempelajarinya, apalagi orang-orang muda seperti kita ya. Tapi yang pelajaran penting dari Dorcas ini adalah dia menggunakan talentanya itu untuk suatu kebaikan, yaitu membantu orang lain yang miskin dan sangat membutuhkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Apa yang Dorcas lakukan? Pada waktu itu ada banyak orang-orang yang susah. Mereka tidak punya pakaian yang layak. Maka Dorcas ini melihat kebutuhan mereka akan pakaian
lalu dia menjahit pakaian itu untuk mereka. Ternyata, dengan pelayanan Dorcas pada waktu itu telah membawa kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Dorcas ini benar-benar menunjukkan kasihnya dan simpatinya kepada orang-orang yang ditemui. Dia tahu siapa yang memerlukan pakaian dan memerlukan simpati. Dan tanpa memikirkan dirinya sendiri, dia memberikan kasihnya. Sungguh seperti Yesus lakukan, bukan? Ada dikatakan, jarinya yang cekatan lebih aktif daripada lidahnya. Dorcas ini lebih banyak menunjukkan perbuatannya daripada banyak bicara. Dia adalah seorang wanita yang terampil dan rajin. Dia tidak suka membicarakan hal-hal yang tidak berguna karena dia lebih suka menggunakan jarinya untuk pelayanan yang menjadi berkat. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang yang lebih banyak bicara daripada berbuat baik. Bukan begitu, teman-teman? Tapi malam ini kita diingatkan melalui pelajaran dari Dorcas bahwa kita seharusnya lebih banyak menunjukkan kasih kita melalui perbuatan. Dorcas ini adalah seorang wanita yang sederhana, yang memiliki hati yang baik. Kalau kita bayangkan hari ini, dia mungkin bukan orang yang kaya atau terpandang. Dia hanya orang yang sederhana dan tidak banyak bicara. Kalau kita mungkin bisa enggak pede kalau jadi dia ya. Dan Dorcas pun bisa saja berpikir untuk diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Tapi karena dia belajar dari Yesus, dia memiliki hati seperti Yesus yang peka dan simpati terhadap orang lain yang membutuhkan. Bayangkan di antara kita ada orang seperti Dorcas. Sudah pasti kita akan sangat menyenanginya. Dan bahkan kita membutuhkan orang-orang seperti Dorcas ini. Sudahkah kita memiliki kehidupan seperti Dorcas yang mampu menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kita? Karena Dorcas memiliki kemurahan hati kepada semua orang, ia pun beroleh kemurahan hati dari Tuhan. Ingatlah, kita bisa melayani Tuhan tanpa harus sepenuhnya ada di gereja dan melakukan kegiatan gereja. Kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kesanggupan kita. Dorcas bukanlah seorang penginjil yang hebat, tapi apa yang diperbuatnya diperhitungkan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Dari Tabita, kita bisa belajar bahwa meski tidak terkenal sekalipun dan meski kita memiliki keterbatasan, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, walaupun yang sederhana, itu akan tetap berharga sangat tinggi bagi Tuhan. Jika kita melakukan itu semua dengan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 25 ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kemudian, lihat bahwa Yesus tidak mengatakan segala hal yang besar, pertolongan besar, sumbangan besar, bantuan besar, mewah, dan mahal. Tetapi Yesus mengatakan segala sesuatu. Itu termasuk perbuatan-perbuatan kecil yang mungkin dipandang sebelah mata oleh dunia. Tetapi jika kita melakukan untuk Tuhan, maka itu akan sangat berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang terpenting. Mungkin kita punya talenta yang kecil, yang menurut kita tidak dipandang orang lain, mungkin seperti memasak, menggambar, dapat membuat kerajinan yang simpel. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan.
Tabita atau Dorcas tidak mengeluh apa yang dia miliki. Dia hanya memilih untuk menggunakan talentanya dan berbuat saja. Jadi ingat, melayani Tuhan, kita tidak harus berkhotbah. Tetapi dari perbuatan nyata kita yang kecil, bisa sangat berharga di mata Tuhan. Sebagai ayat terakhir, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita pandang sekitar kita. Adakah orang yang ditempatkan Tuhan untuk bertemu dengan kita hari ini? Di mana kita berada, apapun yang kita punya saat ini, sebesar apapun atau sekecil apapun, semua itu bisa dipakai untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ezekiel yang telah memberikan firman bagi kita semua, yang mengajarkan kita semua kalau kita semua dapat menjadi lilin kecil dimanapun kita berada dengan talenta kita, apapun itu. Kiranya kita dapat mengamini dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semua dapat menjadi berkat bagi semua orang dan juga kita semua dapat semakin dekat kepada Tuhan. Selanjutnya, saya ingin bertanya kembali, apakah ada yang ingin didoakan? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita semua berlutut. Doa syafaat akan dibawakan oleh Vanessa Siagian dan juga Master Guide Gabriel Walian. Sebelum saya mendoakan pokok-pokok doa, jemaat dipersilakan berdoa dalam hati selama 2 menit.
Mari kita selalu. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami ucapkan atas anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami saat ini masih dalam perlindungan-Mu. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengar firman yang disampaikan, biarlah kiranya menjadi teladan hidup kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, melalui doa syafaat ini, kami menyampaikan permohonan kami kepada-Mu. Kami memohon pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan kepada tim gembala kami, yaitu Pendeta Jerome Hutagao beserta keluarganya, Pendeta Muda Andi Sinaga beserta keluarganya, Pendeta Muda Kevin Sinurat beserta keluarganya, begitu juga dengan anggota majelis beserta keluarganya, begitu juga dengan anggota Jemaat MT Haryono 1 beserta keluarganya dari segala penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19. Kami berdoa juga khusus kepada saudara-saudari kami yang sedang dalam perawatan khusus juga dalam pemulihan kesehatan, yaitu Opung Boru Gesitorus, Ibunda dari Kak Dr. Martin Waldean, Opung Boru Pangaribuan, Ibu Mertua Bapak W. Tambubolan, Bapak Robert Nagea, Bapak Dezen Bertu, sahabat kami Gladys Manurung, Oma Doli Siregar, Tante Agustin, Ibu dari Kak Esther Suwardi, Kak Grace Tampubolan, Ayahanda dari Kak Dr. Fetty Hutasoid, Ibu Pendeta Hade Manurung, Oma Oli Hasibuan, Opung Hutahayan, Om Ganda Silalahi, Ayahanda Kak Franky Langkun, Kak Indah Manampiring, mertua dari Om German Siagian, Kak Amir Manurung, Ibunda Pendeta Jerome Hutagao, Om Manan Mononutu, Ibunda dari Om Budiman Sinurat, Opung Doli dan Opung Boru Simanjuntak, Kak Hilma Gultom, Ayahanda Tante Agustin, Bapak Humala Sitopo, Kak Rizal Hutasoid, Ibunda dari Tante Nita Siagian, Ibunda dari Kak Liani Tambunan, Bapak R. Pasaribu, Kak Asdora Silalahi, orang tua dari Om Denis Tambunan, Om Eli Walen. Berdoa juga supaya semua jemaat MT Haryono 1 sehat selalu dan tetap setia kepada Tuhan dan tetap bersatu. Juga mendoakan Kak Dr. Michelle Siregar yang bertugas sebagai dokter yang menangani pasien di Rumah Sakit Khusus COVID. Demikian juga dengan Kak Dr. Maria Malinang Simanjuntak yang juga bertugas sebagai dokter di RSAS Nawan Jaktim yang juga menangani COVID. Ya Tuhan, terima kasih buat jawaban doa yang telah Kau siapkan untuk kami atas permohonan kami ini, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini hamba akan melanjutkan permohonan doa kami kepadamu. Kami juga berdoa khusus untuk semua program kerja MT Haryono 1, yang diantaranya pengembangan rumah singgah. Kami juga berdoa agar supaya Tuhan menggerakkan hati dan memberikan kerelaan kepada semua anggota jemaat MT Haryono 1 agar kami bisa memberitakan Injil menggunakan talenta kami masing-masing dimanapun dan kapanpun ada kesempatan. Kiranya nama-Mu akan segera sampai ke telinga orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk orang muda yang sedang bersekolah atau kuliah, dan yang bekerja ataupun yang mencari kerja, dan yang mencari jodoh, ataupun yang sedang merencanakan pernikahan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat akal dari surga agar dalam kegiatan kami sehari-hari, kami selalu menyerahkan semuanya kepadamu. Dan biarlah dalam
kesibukan sehari-hari kami selalu semangat dalam melayani Engkau. Kami juga mendoakan bagi yang merindukan keturunan, agar Tuhan mau menjawab kerinduan mereka. Kami juga berdoa khusus untuk pemerintah Republik Indonesia, dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik dalam penanganan COVID-19, keamanan negara, dan juga ketersediaan bahan pangan. Kami juga berdoa khusus untuk tim medis dan karyawan rumah sakit Advent yang ada di Bandung, Lampung, Medan, Manado, dan juga klinik-klinik Advent, dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, Engkau tahu masih ada banyak permintaan doa kami, namun kiranya Engkau mendengar hati kami masing-masing. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, amin. Selanjutnya, untuk menutup kebaktian kita pada malam ini, mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 523. Tuhan dengar. Mari kita menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 224. Apa kita hidup dekat Yesus? Mari kita semua bangkit berdiri. Lagu Sion edisi lengkap nomor 224. Apa kita hidup dekat Yesus? Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus? Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa? Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus? Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus? Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Jonathan Sitorus.
Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Doa apa? Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan, Tuhan. Terima kasih atas renungan yang sudah dibawakan. Tolong berkati kami agar Week of Prayer Pathfinder ini bisa berjalan dengan lancar, Tuhan. Tolong berkati kami semua, Tuhan. Tolong berkati semua partisipan yang sudah ambil bagian, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian kebaktian Week of Prayer pada hari Rabu malam ini. Terima kasih atas yang sudah datang, dan untuk besok hari kita akan kembali melakukan kebaktian Week of Prayer dengan judul Yesus mengubah dunia berdosa menjadi lebih baik, yang akan dibawakan oleh Selin Sianipar. Kiranya kita semua dapat datang besok tepat waktu, dan kiranya juga kita dapat mengundang teman-teman atau kerabat-kerabat kita untuk kebaktian esok hari. Mungkin apakah ada pengumuman? Tidak ada, Jason. Terima kasih banyak untuk seluruh partisipan dan Pathfinder serta para pembina dan seluruh anggota jemaat MTRIO. Tuhan berkati, salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih Ezekiel, khotbahnya bagus. Tuhan berkati. Terima kasih Bang Berkati Yeze. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ezekiel yang ngajarin Pak Parinjat ya. Terus balik lagi. Izin ya.